Dunia hayalan. Sebenarnya istilah dunia hayalan hanya buatan saya sendiri, sebab istilah tersebut yang menurut saya paling menggambarkan isi video ini. Lebih tepatnya jika saya sebut sebagai formasi hayalan. Tonton video ini sampai habis tentang bagaimana peradaban Homo sapiens yang sungguh maju sampai sekarang ternyata bersumber dari hayalan-hayalan. Bagaimana semua konflik yang terjadi dalam sejarah adalah hasil dari pemikiran hayalan manusia. Sejak kegiatan berburu dan meramu telah tergantikan oleh kegiatan bercocok tanam dan beternak, manusia semakin egois. Perubahan ini telah menciptakan sistem kepemilikan pribadi. Ini dimulai saat manusia berusaha habis-habisan untuk melindungi gandum mereka dari kelompok lain, sehingga terciptalah hak kepemilikan lahan untuk menanam gandum. Ditambah dengan meledaknya populasi akibat revolusi pertanian. Hal tersebut menyebabkan terciptanya aturan-aturan baru dalam kepemilikan lahan, di mana hanya orang-orang yang berkuasa saja yang bisa menanam tanaman di satu tanah tertentu. Jelas satu orang tidak cukup untuk mengurus lahan yang besar, sehingga terciptalah hierarki. Kaum penguasa lahan memperbudak dan mengeksploitasi kaum petani, di mana kedudukan kaum petani yang mengurus lahan berada di bawah kedudukan kaum penguasa lahan. Hal ini semakin menciptakan ketidaksetaraan ekonomi antara kaum penguasa lahan dan kaum petani. Kaum penguasa lahan dapat seenaknya mengatur kaum petani, sedangkan kaum petani sangat menderita di bawah kesewenang-wenangan penguasa. Ini nanti berlanjut sampai manusia membuat sistem politik dan sosial yang cukup besar untuk mengatur populasi yang banyak ini. Dan sistem itu dibuat oleh manusia sendiri. Kesewenang-wenangan kaum penguasa jelas membuat banyak dari kaum petani yang memberontak kepada para penguasa lahan. Ini jelas memicu konflik karena perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Ini berlanjut hingga zaman modern, di mana konflik karena beda kepentingan ini menyebabkan revolusi-revolusi besar di dunia. Namun lagi-lagi, revolusi-revolusi yang terjadi ini belum tentu murni dari rakyat yang tersakiti oleh sistem. Kebanyakan sumber sejarah menyebutkan bahwa manusia melakukan banyak revolusi karena pemerintahan yang sudah tidak sesuai dengan kehendak rakyat, korup dan menyengsarakan rakyat. Akan tetapi, apakah mungkin kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan ini dimanfaatkan segelintir orang untuk meraih kekuasaan? Jawabannya mungkin. Bisa saja revolusi Prancis sebenarnya bukan terjadi akibat kekecewaan rakyat Prancis kepada pemerintahan Raja Louis ke-16, melainkan karena kepentingan segelintir orang berduit yang ingin berkuasa. Seperti tiga orang ini, yang sangat menggembor-gemborkan isu revolusi Prancis, sehingga pemerintahan Raja Louis ke-16 pun digulingkan. Tiga orang tadi jelas mendapatkan keuntungan dari revolusi Prancis. Mereka mendapat posisi-posisi penting di parlemen. Atau mungkinkah kekecewaan rakyat kita terhadap pemerintahan Orde Baru dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk meraih kekuasaan? Jadi sebenarnya revolusi-revolusi tadi hanyalah sistem berpikir yang diciptakan oleh orang-orang yang berduit yang gila kuasa. Selain itu, untuk menyatukan manusia, orang-orang yang berada di puncak kekuasaan menciptakan mitos-mitos untuk mengontrol masyarakatnya. Misalnya mitos tentang dewa-dewi yang diciptakan oleh raja-raja. Mereka menakut-nakuti rakyat dengan istilah karma, balas dendam di hari kematian, dan lain-lain, yang bisa saja dibuat-buat hanya untuk mengontrol manusia yang di bawah. Manusia sebenarnya tidak takut dengan raja yang sedang berkuasa. Namun raja yang licik membuat mitos bahwa jika tidak taat kepada raja, maka di surga nanti dihukum. Atau jika tidak taat kepada raja, maka dewa matahari akan marah dan membuat kekeringan di seluruh bumi, dan lain sebagainya. Mitos-mitos ini dibuat hanya untuk supaya manusia taat kepada yang berkuasa. Gawatnya, mitos-mitos ini seringkali digunakan untuk hanya kepentingan para elit yang jelas sangat merugikan rakyat. Namun mitos-mitos itu bisa berakhir baik apabila yang berkuasa juga baik. Misalnya saja gambar ini. Sebelum dipasang kuburan, tempat itu penuh sampah. Namun setelah dikeramatkan dengan dipasang kuburan palsu, tempat itu jadi bersih. Pemerintahan zaman dulu bahkan sekarang perlu membuat mitos-mitos untuk mendisiplinkan warganya sendiri. Selain itu, raja-raja di seluruh dunia telah membuat aturan-aturan fiktif yang selalu ditaati oleh semua warganya. Para raja hanya membuat mitos bahwa aturan-aturan itu sakral dan merupakan perintah Tuhan. Sebagian rakyat jelas mengindahkan mitos-mitos itu. Namun banyak juga yang tidak peduli dengan perintah itu. Yang tidak taat perintah inilah yang akan dihukum. Jadi, masyarakat dipaksa untuk mempercayai dan mengikuti hayalan-hayalan ini. Bisa jadi hal itu untuk mengatur dan mengontrol rakyat agar lebih tertib. Atau bisa jadi sang raja membuat aturan itu hanya untuk kepentingannya sendiri.
Tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari pun kita mendengar banyak hukum-hukum palsu yang dibuat supaya masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa taat dengan aturan. Anak-anak kecil sudah ditipu sejak kecil hanya demi menaati aturan. Misalnya mitos genderuwo yang akan datang apabila masih bermain setelah waktu maghrib, mitos kuntilanak yang akan muncul di malam hari, atau mitos nasi yang akan menangis apabila disisakan dan lain sebagainya. Semua hal itu fiktif dan kita tahu semua itu fiktif. Namun dengan mitos-mitos itu, anak-anak akan segera pulang menjelang malam hari. Perempuan berambut panjang yang sedang berjalan sendirian di malam hari akan lebih merasa aman, dan tidak ada sisa makanan saat makan. Ya, semua mitos-mitos tadi jelas menipu, tapi masyarakat sudah terlanjur percaya dengan itu. Lagi pula toh tujuannya juga baik. Pada masa lampau pun, diketahui nenek moyang kita membuat mitos-mitos yang bertahan sampai sekarang. Bahwasanya jika membuang sampah sembarangan di hutan, maka roh-roh halus di tempat itu akan marah. Semua orang yang datang ke hutan itu jelas takut dan tidak membuang sampah di situ. Bayangkan jika tidak ada mitos itu. Hutan tersebut akan dipenuhi sampah yang berserakan di mana-mana. Jadi mitos-mitos yang ada sebenarnya bertujuan untuk kebaikan bersama. Kesimpulannya, karena banyak manusia yang tidak bisa sadar sendiri atau bahkan sulit dinasihati, maka dibuatlah aturan-aturan fiktif untuk menakut-nakuti manusia agar tidak berbuat jahat. Seperti gurauan kuburan tadi. Mungkin pemerintah sudah sering memberitahu bahwa tidak boleh membuang sampah dengan segala dampak buruknya. Namun masyarakat tidak pernah mau dengar, sampai pemerintah terpaksa menipu rakyat untuk tujuan baik. Namun tidak jarang, ada aturan-aturan yang memang dibuat hanya untuk kepentingan segelintir orang. Mungkin saja sistem nilai, norma, ideologi, bahkan agama yang kita anut sekarang merupakan sesuatu yang dibuat oleh orang-orang tertentu untuk menguntungkan mereka. Apakah mungkin agama masih bertahan sampai sekarang karena menguntungkan para pemuka agama? Apakah mungkin semua kitab suci atau ajaran orang-orang yang dianggap suci adalah kepalsuan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin agak mengganggu, namun mari berdiskusi. Semua ideologi kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, fasisme, bahkan nasionalisme sekalipun adalah buah dari pemikiran manusia yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan orang tertentu saja. Banyak yang berpikir bahwa sebenarnya ideologi adalah bualan dari kaum moralis untuk menyampaikan ide-ide mereka. Yang nantinya ideologi-ideologi ini akan mengatasnamakan rakyat namun hanya untuk kepentingan segelintir orang. Lagi pula, ideologi-ideologi berakar dari pemikiran manusia yang abstrak dan bukan sains. Untuk memperjelasnya, saya akan langsung mengambil contoh yaitu Deklarasi Kemerdekaan Amerika dalam buku Sapiens volume 2 karya Harari. Isi Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini mutlak, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka oleh Tuhan dikaruniai beberapa hak tertentu yang tak dapat diganggu-gugat, bahwa diantaranya ialah hidup, kemerdekaan, dan usaha mencapai kebahagiaan, bahwa untuk melindungi hak-hak itu, pemerintah harus didirikan oleh orang-orang yang menerima kekuasaannya dengan persetujuan mereka yang diperintah, bahwa manakala suatu pemerintah justru merusak tujuan-tujuan ini, maka adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan mendirikan suatu pemerintahan baru. Ada beberapa pernyataan, kata, atau klausa yang jelas menunjukkan bahwa Deklarasi Kemerdekaan Amerika adalah bagian dari formasi hayalan juga. Seperti pernyataan semua orang diciptakan sama. Manusia secara biologis lahir dengan kode genetik atau DNA yang berbeda sedikit atau banyak karena sejak lahir pun manusia sudah berada di lingkungan yang berbeda. Itu menyebabkan kita mengembangkan ciri-ciri yang berbeda pula. Lalu hak. Tidak ada yang namanya hak. Yang ada hanyalah kemampuan biologis. Burung bisa terbang bukan karena punya hak terbang, tapi secara biologis, burung mempunyai sayap. Kemampuan-kemampuan ini pun bisa dicabut. Contohnya burung unta yang kehilangan kemampuan terbangnya. Lalu kemerdekaan. Apakah ada yang namanya kemerdekaan? Tidak ada yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan hanyalah gagasan politik, bukan fenomena biologis. Lalu kebahagiaan. Tidak ada yang namanya kebahagiaan. Secara biologis hanya ada kenikmatan yang lebih bisa diukur dan didefinisikan dengan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Jadi, segala aturan yang ada sekarang hanyalah hayalan belaka untuk membuat orang-orang yang saling tidak kenal bisa bekerja sama, untuk mengikat manusia agar senantiasa patuh terhadap hayalan tersebut. Ini pun ditambah dengan mitos-mitos yang sengaja dikembangkan di masyarakat. Uang pun dapat dikategorikan sebagai mitos. Uang tidak ada secara biologis, namun diciptakan oleh manusia untuk saling berinteraksi satu sama lain. Uang adalah hayalan belaka, namun hayalan itu harus kita percayai dan ikuti. Bayangkan apabila semua orang berhenti percaya pada uang, maka tatanan dunia akan kacau. Jika menelisik lebih jauh tentang formasi hayalan, maka sebenarnya masih banyak hayalan yang dibuat manusia sendiri.
Namun anehnya, hayalan-hayalan itu dapat membuat satu negara dengan negara lainnya berperang. Mereka memperjuangkan ideologinya masing-masing. Padahal itu semua fiktif dan buah hasil pemikiran mereka sendiri. Contohnya bendera. Bendera menjadi hal yang sakral dan harus dihormati. Lagi-lagi formasi hayalan. Padahal bendera hanyalah kain persegi panjang berwarna dengan simbol-simbol aneh. Namun banyak yang ribut apabila bendera dipermainkan karena katanya mengandung ideologi dan makna-makna tertentu. Padahal makna-makna itu dibuat oleh manusia sendiri. Oleh karena itu, semua pihak mempertahankan hayalan ini habis-habisan. Namun terkadang proses mempertahankannya pun sudah mengkhianati konsep hayalan itu sendiri. Misalnya penegakan HAM. Penegakan HAM itu sepenuhnya hayalan juga karena bersumber dari pemikiran manusia, bukan biologis. Ironisnya, untuk menegakkan HAM itu pun memerlukan kekerasan agar orang patuh padanya. Ada orang yang memang menolak hayalan-hayalan ini, seperti Diogenes dalam percakapannya dengan Alexander Agung. Alexander Agung berkata, "Aku Alexander, pahlawan dari Makedon. Minta apapun yang kau mau dan aku akan memberikannya kepadamu." Namun Diogenes membalas, "Pergilah, kau menghalangi cahaya matahariku." Diogenes tak memedulikan segala hayalan seperti materi dan kekuasaan. Contoh hayalan lain adalah kapitalisme. Kita harus percaya pada kapitalisme. Kalau tidak, tatanan dunia akan rusak. Semua orang dipaksa untuk percaya pada formasi hayalan itu. Semua kenyataan yang kita lihat sekarang ternyata hanyalah hayalan belaka. Oleh sebab itu dinamakan realitas intersubjektif, di mana segala hayalan ini dipercaya dan dianggap sebagai fakta oleh ribuan bahkan jutaan orang dan menghubungkan pikiran tiap individunya. Oleh sebab itu, seperti sudah disinggung sebelumnya, diciptakanlah mitos-mitos, diciptakanlah aturan. Aturan pun merupakan bagian dari mitos dan hayalan. Aturan-aturan ini disepakati bersama sehingga orang yang tak saling mengenal pun dapat berhubungan dengan baik. Manusia menjadi terikat dalam hukum yang sama. Oleh karena itu diciptakanlah aturan tertulis. Aturan tertulis diciptakan untuk menjaga aturan itu agar bisa bertahan lama dan tidak terlupakan. Manusia pun sudah tidak perlu lagi mengingat semua aturan yang ada karena sudah ada bukti berupa tulisan. Sedari kecil pun kita sudah diajarkan untuk patuh dengan nilai, norma, dan aturan tertulis. Aturan-aturan itu harus ditransfer dari orang tua ke anak. Sebab anak secara biologis tidak dapat tahu aturan. Anak perlu diajari dan dibimbing terus-menerus. Namun sekarang banyak tulisan-tulisan ini yang justru akan menguasai dunia di masa depan, seperti komputer yang sangat cerdas, artificial intelligence, dan lain sebagainya. Apakah benar mereka akan menguasai manusia? Lucunya lagi, segala yang manusia ciptakan dalam sejarah justru bertolak belakang dengan maksud aslinya. Seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika yang sudah dibahas sebelumnya. Deklarasi Kemerdekaan Amerika bukan menghantarkan manusia pada keadilan, justru ketidakadilan makin merajalela. Orang kulit putih menganggap dirinya adalah merdeka, sementara orang kulit hitam tidak begitu. Justru orang kulit putih memperbudak orang kulit hitam. Namun orang kulit putih tidak pernah sadar dengan ketidakadilan yang mereka buat sendiri. Mereka membuat banyak penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa orang kulit putih lebih baik daripada orang kulit hitam dan lain sebagainya. Mereka yang membuat sistem yang tidak adil itu dan mengatakan seolah-olah memang secara alamiah begitu. Contoh lainnya adalah kasta pada agama Hindu. Beberapa dari mereka menganggap dirinya lebih tinggi dibanding yang lain. Orang-orang yang berkasta rendah bisa saja diperbudak dengan sistem yang tidak jelas dan tidak spesifik. Mereka membuat sistem kasta seolah-olah itu buatan Tuhan. Ternyata itu adalah buatan mereka sendiri dengan tujuan hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Namun mungkin kita bertanya, bagaimana sistem kasta ini bisa dipercayai oleh setiap individu yang beragama Hindu? Bagaimana menyatukan mereka dalam konsepsi pikiran yang sama? Jawabannya adalah dengan membuat setiap individu percaya bahwa kasta yang di bawah adalah sumber pencemaran. Jadi jika ingin mengisolasi dan menindas kelompok manusia, jawabannya adalah dengan membuat setiap individu percaya bahwa kasta yang di bawah adalah sumber pencemaran. Jadi jika ingin mengisolasi dan menindas kelompok manusia, cara terbaiknya adalah dengan membuat orang percaya bahwa mereka adalah sumber pencemaran. Dalam sejarah, banyak kelompok manusia yang dianggap tercemar seperti perempuan, orang kulit hitam, orang Yahudi, dan baru-baru ini orang dengan LGBTQ+. Oleh karena semua aturan ini adalah hayalan, persepsi tentang satu aturan pun dapat berbeda setiap zamannya. Seperti pandangan orang tentang LGBTQ+. Dahulu di awal era Masehi di Eropa, praktik ini sangat dilarang. Namun berbeda dengan sekarang yang sudah diperbolehkan. Terakhir, pandangan tentang peran perempuan dan laki-laki dalam lingkungan sosial. Peran laki-laki dan perempuan tak diatur secara biologis, namun diatur oleh konstruksi sosial. Patriarki dan feminitas hanya produk pemikiran manusia, bukan produk biologis. Secara biologis, laki-laki memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dengan fisiknya yang kuat, namun tidak bisa hamil dan mempertahankan spesiesnya.
Sementara perempuan memiliki kemampuan untuk mempertahankan spesies dengan mengandung dan melahirkan anak, namun tidak punya fisik yang kuat sebagai pelindung. Mereka berdua harus saling melengkapi, yang perempuan melahirkan anak dan meneruskan gen orang tuanya, sementara yang laki-laki melindungi perempuan. Jadi ide tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan hanyalah mitos belaka. Feminisme yang banyak digaungkan hanyalah omong kosong. Sebab secara biologis laki-laki dan perempuan saja sudah tidak setara, namun digaungkan agar setara oleh ideologi. Lagi-lagi ideologi seperti feminisme pun adalah hayalan yang bersumber pada pemikiran manusia, bukan bersumber pada sains. Kalau menurutmu bagaimana? Kesimpulannya, nyatanya dalam sejarah, formasi hayalan ini banyak membawa kemajuan bagi peradaban manusia. Manusia memang ditipu oleh sistem hayalan, namun penipuan itu membawa manusia pada kemajuan. Hayalan berupa uang, hukum, dan lain-lain membawa manusia pada kesuksesan peradaban. Intinya, hayalan-hayalan yang memang bertujuan baik biarlah saja berjalan sebagaimana sekarang. Namun apabila hayalan-hayalan itu menghasilkan lebih banyak keburukan daripada kebaikan, maka hayalan-hayalan itu yang harus dihapuskan. Selamat hidup di dunia penuh hayalan. Terima kasih.